sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Iai na pinangidunguna naing baheron ni halak tuhamu ima bahen hamu tunasida. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Lukas 6 ini, yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayat 36, Yesus mengajarkan tentang hal-hal yang praktis, yang sangat menantang sesungguhnya bagi kita dalam merespon, menyikapi dengan cara yang berbeda terhadap sesuatu yang buruk atau yang jelek yang kita alami dan kita terima dari sesama kita. Mulai dari Yesus menyebutkan supaya kita mengasihi musuh, supaya kita boleh berbuat baik kepada yang membenci kita, supaya kita boleh meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mendengar ini semua tentu sebuah pertanyaan bagi kita dalam kehidupan kita. Mampukah kita, sanggupkah kita untuk boleh menerapkan, melakukan, mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Yesus ini, yaitu sebuah pesan, sebuah model kehidupan yang sangat kontras dari apa yang diajarkan oleh dunia ini. Ketika dunia ini mengajarkan untuk boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya hal yang berbeda yang diajarkan oleh Yesus. Betul-betul 180 derajat berbeda dari apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus. Termasuk di dalamnya adalah di ayat 31 bagaimana kita berbuat sebagaimana kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita. Tentu tidak satupun kita yang ingin dilukai, disakiti oleh sesama kita. Tentu kita berkeinginan kita boleh menerima yang baik dari sesama kita. Namun dalam praktek kehidupan kita bisa saja hal yang berbeda. Bahkan yang baik yang kita lakukan bisa saja hal yang berbeda responnya yang kita terima. Sehingga ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Sesuatu yang baik dibalaskan dengan yang buruk, yang jelek dari sesama kita. Ini menjadi sebuah tantangan iman kita dalam kehidupan kita. Apakah kita mau, apakah kita konsisten seperti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Nats ini sebagai ajakan bagi kita sebagai orang yang percaya, tidak hanya sebagai penerima yang baik, tetapi justru sebagai inisiator, sebagai yang berinisiatif untuk senantiasa melakukan apa yang baik di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kita memperoleh perbuatan perlakuan yang tidak menyenangkan atau yang tidak baik dari sesama kita. Jikalau kita sudah membiasakan diri untuk terus melakukan kebaikan, jikalau kita sudah berkomitmen melatih diri kita konsisten
untuk boleh melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, maka dengan demikian kita akan semakin membiasakan diri untuk terus melakukan kebaikan, dan energi negatif kebencian, energi negatif permusuhan, energi membalaskan yang buruk dengan yang buruk, maka justru akan terabaikan, akan terbuang dengan sendirinya dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, karena kita sudah terlatih untuk boleh melakukan kebaikan terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah bahwa sesungguhnya jikalau kita sudah melatih diri kita untuk melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun, pasti kita akan merasa rugi ketika kita tidak melakukan satu kebaikan sekalipun dalam setiap harinya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita diajak untuk boleh menjadi inisiator, menaburkan kebaikan itu terhadap sesama kita dimanapun dan di kapanpun. Sebagai penutup dari nats renungan pada hari ini, seorang teolog bernama John Wesley pernah berkata tentang kebaikan demikian: lakukanlah semua hal yang baik yang bisa Anda lakukan dengan segala alat bantu yang Anda bisa, dengan semua cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, di segala waktu yang Anda bisa, pada semua orang yang Anda bisa, selama Anda bisa melakukannya. Bersyukurlah kalau kita masih bisa melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.